Konten YouTube Ayu Efrita Dewi nggak boleh di subscribe, nggak berfaedah. Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Nah, jadi saya masih mengedukasi tentang seputar KDRT. Jadi untuk kali ini saya tidak memberikan materi, tapi di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Nova Ramadhani, ya Nova Ramadhani ya. Jadi pertanyaannya ada di atas ya. Jadi Nova itu bertanya bagaimana sih mengedukasi korban yang sudah mendapatkan perbuatan KDRT tapi tidak mau melaporkan. Nah, seperti itulah singkatnya. Jadi gini, sebelum kita lanjut ke jawaban, ada baiknya kalian semua mensubscribe terlebih dahulu channel YouTube saya. Kalau memang dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Nah, jadi saya akan menjawab itu mungkin ada dua kemungkinan, via komen, dan satu saya jawab secara langsung melalui video. Oke guys, kita lanjut. Jadi di sini saya sudah mencatat ya alasan-alasan korban kenapa tidak mau melaporkan kejadian yang merugikan dirinya sendiri dalam rumah tangga. Salah satunya adalah perbuatan KDRT. Nah, yang pertama itu adalah mungkin secara ekonomi korban itu masih di bawah pelaku. Nah, jadi di sini dalam artian itu ekonominya masih di bawah pelaku. Dalam artian si korban ya atau si istri itu tidak memiliki pekerjaan sehingga dia masih memiliki ketergantungan kepada suami dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau misalkan ya biasanya polemiknya tuh seperti ini. Kalau misalkan dia melaporkan, maka dia akan menjadi seorang janda. Maka dari seorang janda itu dia tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Nah, jadi bahasa singkatnya itu seperti itu. Jadi dia masih ketergantungan ekonomi terhadap si pelaku atau si suami. Lalu yang kedua, takut disudutkan. Nah, untuk takut disudutkan ini maksudnya adalah biasanya kalau si istri melapor kepada pihak terkait atau keluarga terdekat, itu pertama kali memang responnya adalah hal-hal yang negatif. Misalkan seperti ini, kamu sih kayak gini, kamu sih kayak gini, padahal itu bukan kehendaknya si korban gitu. Biasanya kan namanya rumah tangga itu pasti ada cekcok kecil. Nah, mungkin adanya KDRT itu adalah cekcok kecil yang berimbas kepada KDRT gitu. Mungkin udah terlalu lama kecil akhirnya menjadi besar. Nah, itu yang kedua, yaitu takut disudutkan. Jadi takut disalah-salahkan gitu perbuatan kenapa dia harus melapor bla 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 bla. Itu biasa seperti itu ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita melapor kepada keluarga si pelaku, biasanya keluarga pelaku pasti akan membela si pelaku tersebut. Lalu yang ketiga itu mendapatkan teror. Jadi teror ini biasanya didapatkan oleh si korban dari si pelaku itu sendiri. Mungkin seperti ini, mungkin teror itu dalam artian ininya ancaman gitu. Jadi dia mendapatkan ancaman dari si pelaku, kalau misalkan kamu melapor maka kamu akan saya bunuh. Nah, itu kan salah satu bentuk daripada ancaman perbuatan KDRT. Nah, itu selain dia melakukan pukulan pun dia juga melakukan ancaman. Nah, jadi mungkin di situ juga dia merasa takut untuk melapor. Kalau dia melapor maka dia akan menjadi korban pembunuhan daripada si pelaku. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu merasa bahwa masalah tersebut masih bisa dikompromikan. Nah, contohnya seperti kasus Leslar ya, Lesti Kejorang dan Rizky Bilar. Itu
kasus mereka itu kan bisa didamaikan kembali, yang merasa bahwa nantinya pasti akan lebih baik lagi, mungkin si pelaku bisa berubah. Nah itu jadi si korban memiliki hati yang sangat besar untuk bisa memaafkan si pelaku. Jadi dengan dia memberikan maaf, lalu kemudian mereka rujuk kembali, nah itu dia merasa bahwa masalah ini masih bisa diperbaiki ke depannya. Jadi tidak ada lagi KDRT berikutnya setelah kejadian ini. Nah mungkin si korban merasa bahwa perbuatan ini tidak akan berulang kembali gitu. Jadi makanya yang keempat itu adalah masalah masih bisa dikompromi. Terus yang kelima, yang terakhir, masih berharap. Nah ini biasanya masih berharap ini banyak netizen yang mengatakan kepada Lesti Bilar, ya kan, Lesti Kejurang dan Rizky Bilar, bahwa mereka masih cinta. Nah itu tadi saya pernah nonton TikTok di TikTok ya kan. Jadi saya pernah nonton TikTok, ceritanya tuh gini, kenapa yang terakhir ini agak sedikit berpolemik ya, apa sih, kayak agak sedikit pro dan kontra gitu. Bahasanya masih cinta, sudah dipukulin, digebukin, ditendang, tapi masih cinta dan masih mau balik lagi. Jadi gini, nonton video bukan YouTube sih, tapi TikTok, saya lupa psikolog atau apa gitu. Jadi ceritanya tuh berawal dari benang, bukan benang sih, kemarin tali rapia. Jadi tali itu pertama menggulung. Jadi semakin digulung itu kan karena rasa cinta, dengan dia dihujani dengan cinta yang banyak, terus kemudian apa yang dia inginkan dikabulkan dan segala macam. Jadi terus menggulung, begitu mau diputuskan tali tersebut, tapi tidak bisa putus gitu, tidak bisa putus. Nah seperti itulah mungkin cintanya seseorang korban kepada si pelaku, yang sudah dipukulin tapi dia masih terus dihujani dengan kebaikan, tapi dihujani dengan cinta, tapi dihujani dengan hadiah-hadiah. Jadi ingin memutuskan itu agak kesulitan, jadi membutuhkan usaha yang sangat besar untuk memutuskan tali tersebut. Nah samalah seperti kasusnya Lesti Kejurang dan Rizky Bilar mungkin. Jadi untuk memutuskan tali tersebut memang agak sedikit kesulitan, tapi mungkin berusaha terus mungkin akan bisa putus dengan sendirinya. Nah itu secara singkat sih ya, saya ambil kesimpulan dari video TikToknya psikolog, kalau nggak salah sih psikolog ya, ya saya tonton itu analoginya sih gitu, dari benang bukan benang sih, tali rapia digulung-gulung gitu. Nah jadi itu guys ya, jadi di situ ada 5 penyebab kenapa korban tidak mau melaporkan perbuatan KDRT dari orang terdekat tersebut kepada pihak yang berwajib. Jadi yang pertama itu dia memang masih ketergantungan soal ekonomi. Jadi sudah disampaikan di awal tadi, dia masih ketergantungan masalah ekonomi. Dia takut kalau misalkan dia cerai, dia pisah, apa yang akan terjadi dengan ekonominya. Nah terus yang kedua, takut disudutkan. Ini udah pasti akan disalah-salahkan oleh orang-orang terdekat, apalagi pihak-pihak daripada pelaku itu sendiri. Terus ketiga itu mendapatkan teror atau ancaman. Nah biasanya ini juga seperti itu, dia mendapatkan teror dan ancaman dari si pelakunya itu sendiri. Nah yang keempat itu masalah yang dirasa masih bisa untuk dikompromikan, masih bisa untuk didiskusikan, masih bisa untuk dicari jalan keluarnya. Dan yang terakhir itu masalah masih adanya rasa cinta. Nah itulah 5 penyebab kenapa seseorang tidak mau melaporkan tindak pidana KDRT tersebut. Nah terus jawabannya, bagaimana sih caranya kita mengedukasi? Ya kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh, karena posisinya memang KDRT ini adalah deliknya aduan. Jadi kalau tidak ada yang mengadu, kita tidak bisa mencari-cari gitu. Kalau dia merasa dia tidak dirugikan, maka kita tidak bisa
memaksakan ya ayo kamu harus melapor, kamu harus, tidak bisa seperti itu. Tapi edukasi yang kita berikan ya seperti ini, seperti misalkan menyampaikan bahwa kalau KDRT itu mendapatkan sanksi dan hukuman, terus kemudian KDRT itu masih ada perlindungan dari hukum, dari pihak-pihak yang terkait. Jadi KDRT itu tidak dilepaskan begitu saja. Jadi kalau misalkan korban kalau memang merasa ada yang aneh dari pasangannya, mending udah tinggalin hubungan yang toksik ya. Karena kalau hubungan yang toksik itu akan berawal daripada memang KDRT. Karena ini ada beberapa pengalaman yang secara pribadi memang KDRT itu ya itu tadi ada beberapa faktor yang memang menjadi penguat sehingga KDRT-nya nggak terjadi lagi gitu. Nah, jadi saran saya kalau memang ada korban yang menjadi tindak pidana KDRT, kalau di zaman sekarang udah kita gimana ya? Saya juga mau menyampaikan ini bukan memaksakan gitu untuk korban melaporkan, tapi memang sekarang KDRT itu adalah tindak pidana yang melanggar hukum dan juga hak asasi manusia. Jadi siapa yang menjadi korban, jadi mudah-mudahan tidak ada lah ya yang menjadi korban. Jadi kalau bisa ceritalah dengan orang terdekat. Kalau tidak bisa, mungkin takut ya, ada psikolog, ada psikiater, bisa kita untuk bicara dan sharing-sharing di sana, atau mungkin ke bantuan hukum itu juga boleh. Jadi supaya masalahnya cepat ditangani. Nah, sampai sini dulu mungkin penjelasan saya tentang jawaban dari pertanyaan Nova Ramadhani. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan semua. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan saya ceramah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe. Kalau memang bermanfaat silahkan di-share. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Terima kasih. Bye-bye. Konten YouTube Ayu Efrita Dewi nggak boleh di-subscribe, nggak berfaedah.